Di sebuah desa terpencil di Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin bernama Mak Ranti. Dia tinggal bersama putri satu-satunya yang bernama Darmi. Darmi adalah gadis yang cantik jelita, namun sayangnya ia memiliki sifat yang sangat buruk. Ia sombong, angkuh, dan selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Meski berasal dari keluarga miskin, Darmi selalu menampilkan hidup dalam kemewahan dan gemerlap kota. Dia tak pernah membantu ibunya bekerja di ladang. Sebaliknya, ia hanya menghabiskan waktu berdandan dan merias diri di rumah kecil mereka. Mak Ranti sangat menyayangi putrinya, meski ia tahu Darmi memiliki sikap buruk. Setiap hari Mak Ranti pergi ke ladang dengan tubuh yang semakin ringkih dan tua, membanting tulang agar bisa memberikan kehidupan yang layak untuk putrinya. Meski lelah, Mak Ranti tak pernah mengeluh. Ia selalu berharap suatu hari nanti Darmi akan sadar dan menghargai segala usahanya. Pada suatu hari yang cerah, Mak Ranti meminta Darmi untuk menemani dirinya ke pasar. Mereka harus berjalan kaki sejauh beberapa kilometer, melewati bukit dan hutan karena mereka tidak memiliki uang untuk naik kendaraan. Meski awalnya enggan, Darmi akhirnya setuju dengan perasaan terpaksa. Ia berpikir mungkin dengan ikut ke pasar ia bisa membeli kain atau perhiasan untuk menambah kecantikannya. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah desa kecil. Di desa itu, para penduduk yang sedang beristirahat di tepi jalan memperhatikan Darmi dan Mak Ranti. Mereka kagum melihat kecantikan Darmi yang terpancar, namun juga terkejut melihat Darmi tak sedikit pun menunjukkan rasa hormat kepada ibunya. Sebaliknya, Darmi berjalan dengan angkuh dan meninggalkan ibunya yang sudah tertatih-tatih di belakangnya. Mak Ranti terus memanggil putrinya agar berjalan lebih lambat, tetapi Darmi tak menggubrisnya. Di salah satu titik, seorang laki-laki yang kebetulan lewat bertanya kepada Darmi, "Apakah wanita tua itu ibumu?" Namun, dengan muka kesal, Darmi menjawab, "Bukan, dia hanyalah seorang pembantuku yang miskin dan tak berguna." Mak Ranti yang mendengar jawaban itu merasa sangat sedih, namun ia mencoba untuk tetap sabar dan menahan air matanya. Meski hatinya sakit, ia berpikir mungkin Darmi hanya terbawa perasaan. Perjalanan mereka berlanjut dan setiap kali ada orang yang bertanya tentang hubungan mereka, Darmi selalu memberi jawaban yang sama, seakan merasa malu mengakui ibunya sendiri. Saat melewati sekelompok gadis muda, salah satu dari mereka memuji kecantikan Darmi, lalu bertanya, "Siapa wanita tua di belakangmu itu? Apakah itu keluargamu?" Darmi menundukkan kepalanya dengan rasa malu dan kembali berkata dengan angkuh, "Dia bukan siapa-siapa, dia hanya seorang pembantuku yang miskin." Mendengar kata-kata Darmi yang menusuk hati, Mak Ranti tidak bisa lagi menahan tangisnya. Air mata jatuh membasahi pipinya yang keriput, menandakan kepedihan yang ia rasakan akibat sikap putrinya. Ia merasa sangat hancur hatinya, menyadari bahwa anak yang ia besarkan dengan penuh cinta dan pengorbanan tidak menganggap dirinya sebagai ibu. Di tengah kepedihan itu, Mak Ranti tiba-tiba menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Tuhan, jika memang anakku tidak bisa menghargai diriku sebagai ibunya, biarlah Engkau memberikan hukuman yang pantas kepadanya. Jangan biarkan ia terus hidup dalam kesombongan." Tak lama setelah itu, langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam berkumpul dan petir menggelegar di angkasa. Semua orang yang melihat kejadian itu merasa heran dan takut, termasuk Darmi. Tanah tempat Darmi berpijak mulai retak dan suara gemuruh mulai terdengar. Darmi merasa ada sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Ia mencoba bergerak, namun kakinya terasa semakin berat, seolah-olah tertancap di tanah. Perlahan-lahan tubuh Darmi berubah menjadi batu. Kakinya yang angkuh dan sombong itu terlebih dahulu berubah menjadi keras seperti batu. Darmi menangis dan memohon ampun kepada ibunya, namun sudah terlambat. Bagian demi bagian tubuhnya terus berubah menjadi batu, hingga akhirnya hanya wajahnya yang tersisa. Dari matanya, air mata mengalir deras melambangkan penyesalan yang sangat mendalam. Tapi semuanya sudah tak berguna, karena
dalam sekejap wajahnya juga berubah menjadi batu. Air mata Darmi yang membatu terus mengalir hingga hari ini, dan masyarakat setempat menyebutnya batu menangis. Mereka percaya bahwa air mata itu adalah air mata penyesalan yang tak akan pernah berhenti, menjadi peringatan bagi siapa saja yang melihatnya agar selalu menghargai dan mencintai orang tua mereka, serta tidak hidup dalam kesombongan. Legenda batu menangis kemudian tersebar luas menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun. Hingga kini batu itu masih berdiri di tempatnya dengan tetesan air yang selalu mengalir dari celah-celahnya. Setiap tetes air yang jatuh dianggap sebagai peringatan dan pelajaran bagi siapa saja yang melihatnya bahwa kesombongan hanya akan membawa penyesalan dan menghormati orang tua adalah kewajiban yang tak boleh diabaikan.